Jadi tampak marah banget ya. Ya ini kata kuncinya. Ada yang bilang Mbak Alawi jahanam gitu ya, kata si Habib ini ya. Nanti kita akan komentar ya. Belum lama ini viral ya, ada video seorang Habib yang marah-marah terkait adanya polemik nasab yang ada di Indonesia ini. Dan itu kemarahan si Habib tersebut ditujukan kepada kelompoknya Kiai Imad. Kenapa kok yang menjadi sasaran adalah kelompok Kiai Imad? Itu salah satu sebabnya adalah karena Kiai Imad seorang yang membedah tesis ilmiah dan menyatakan bahwa nasab Ba'alawi tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi. Namun ternyata kalau kita lacak dari apa yang disampaikan oleh Habib tersebut, sebenarnya bukan karena tesis dia sampai marah-marah dan katanya akan memberikan shock terapi kepada kelompoknya Kiai Imad. Tapi kita lihat dulu videonya, nanti baru kita berikan komentar. Dajjal dia bilang ya. Orang-orang awam, betul. Betul. Saya harus membuka dengan ilmiah. Betul. Saya harus membuka dengan kitabnya. Kitab ini tidak ada yang membantah kitab ini kecuali adalah sesat Wahabi dan Syiah. Imam selalu mengambil kata-kata dari Bin Bas. Selalu mengambil kata-kata dari Syekh Bin. Jangankan alamiah dia dinafikan, kuburan Nabi di Madinah aja dinafikan oleh Syekh Bin. Apa itu yang sampai mau ikuti? Jadi tampak marah banget ya. Tidak hormat. Tapi pada saat dia mengatakan alamat jahanam tunggu. Ya ini kata kuncinya. Ada yang bilang Mbak Alawi jahanam gitu ya, kata si Habib ini ya. Nanti kita akan komentar ya. Suatu saat kalian akan bertemu dengan saya. Saya akan kasih terapi tekanan tinggi kepada kalian nanti. Saya ingatkan kepada para santri, baik yang ada di Ber, atau yang ada di Lampung, atau yang ada di Banjar, atau yang ada di Probolinggo, atau yang ada di Pasuruan, atau yang ada di Madura, atau yang ada di Surabaya, para santri, jikalau ada kelompok-kelompok iman, kelompok-kelompok pencaci maki, sudah alamin ini, pertama laporkan dulu kepada aparat kepolisian. Yang dia maksud itu adalah kelompok pencaci maki ya. Tapi kalau kita lihat itu bahwa Kiai Imad selama ini masih standar saja ya. Jadi tidak mencaci maki ya. Mungkin memang ada 1-2 orang yang mencaci maki. Tapi itu kan bisa dikatakan hanyalah orang yang ikut-ikutan saja. Tapi kalau kepolisian tenang-tenang saja, polisinya tidak bongkar, polisinya malah memberikan fasilitas umpamanya, kita akan kasih subterapi mereka dengan tekanan tinggi, sebagaimana kita kasih subterapi terhadap orang-orang Syiah. Kita akan kasih subterapi terhadap mereka, tunggu waktunya. Kalau Syiah kita bisa saja, kita bisa menghaluskan. Apalagi kelompok-kelompok Dajjal ini. Nah ini yang parah. Malah dia bilang kelompok-kelompok Dajjal. Kira-kira dibiarkan atau dilarang? Itu artinya mencaci maki para guru-guru kita. Ya itu ya, silakan simak sendiri videonya ya. Tapi intinya dari kata-kata yang dia ucapkan tadi, yang menjadi kata kunci itu adalah ada orang yang mengatakan Ba'alawi jahanam. Dan kalau kita lacak di media sosial yang viral yang mengatakan Ba'alawi jahanam, itu adalah Qori. Dan Qori sebagaimana kita lihat sepak terjangnya selama ini, dia itu juga sering berseteru dengan orang-orang yang membahas nasab Ba'alawi. Misalnya dengan Gus Abbas, kemudian dengan Kiai Yusuf Mubarak, kemudian dengan Gus Fuad Pleret, dan lain sebagainya. Dan bisa dikatakan apa yang dilakukan oleh Qori ini justru membahayakan perjuangan Kiai Imad. Justru apa yang dilakukan oleh Qori ini akan melemahkan perjuangan Kiai Imad. Dan apa yang dilakukan oleh Qori ini juga bisa menjadi sesuatu yang tidak baik di mata masyarakat. Dan
Kalau kita melihat apa yang dilakukan si Qori, kita jadi ingat apa yang terjadi di Timur Tengah beberapa tahun yang lalu. Jadi Amerika mencurigai Irak memiliki bom atom atau senjata pemusnah massal. Kemudian Amerika menyerang Irak. Dan Amerika menyerang Irak dengan alasan ingin mencari senjata pemusnah massal. Itu kan cuma alasan saja. Tapi tujuan utamanya adalah untuk menguasai Irak. Dan juga terjadi waktu sebelumnya ketika Osama bin Laden menjadi buruan Amerika. Kemudian lokasi yang ada di sekitarnya diporak-porandakan. Itu kan cuma sebagai alasan saja. Jadi Amerika itu ingin mencari Osama bin Laden. Tapi tujuan utamanya adalah untuk menguasai wilayah itu atau ingin memporak-porandakan wilayah itu. Dan kembali lagi ke soal apa yang disampaikan oleh Habib tadi ya. Kita akan membahas tentang apa yang dilakukan oleh Qori beberapa waktu yang lalu. Misalnya ketika itu dia berseteru dengan Bahar. Dan dia kok malah lari ke pesantrennya Kiai Imad. Sementara Kiai Imad tidak tahu apa-apa. Dari sini kita juga sudah melihat bahwa bisa jadi ini adalah sebuah rencana besar yang dilakukan oleh mereka yang tujuannya adalah untuk menyerang orang-orang yang selama ini membahas nasab Ba'alawi. Jadi Qori ini cuma dianggap sebagai alasan saja, tapi tujuan sebenarnya adalah untuk menyerang kelompok Kiai Imad atau orang-orang yang membahas nasab Ba'alawi. Kemudian yang belum lama ini beredar videonya adalah Qori juga diusir oleh Mukibin dari daerah Jember. Kemudian di Malang juga demikian. Dan apa yang disampaikan oleh tuan rumah yang disinggahi Qori sehingga akhirnya Qori didatangi banyak orang dan diusir. Si tuan rumah ini tidak tahu apa-apa. Artinya ini apakah memang trik Ba'alawi yang kerjasama dengan Qori atau bagaimana, yang tujuannya menjadikan Qori ini sebagai umpan, kemudian Ba'alawi ingin menguasai atau menyerang kelompoknya Kiai Imad. Sebagai contoh tadi yang terjadi di Kresek, jadi Qori berseteru dengan Bahar tapi dia sembunyi di rumahnya Kiai Imad, sehingga ada peluang kelompoknya Bahar menyerang pesantrennya Kiai Imad dengan alasan karena memburu Qori. Bisa jadi hal itu sebuah skenario yang harus kita waspadai dan harus kita perhatikan. Karena kalau kita lihat ceramahnya si Habib tadi, yang menjadi garis besarnya adalah kata-kata Ba'alawi Jahanam. Dan kita juga masih ingat bahwa yang mengatakan Ba'alawi Jahanam yang viral itu adalah kata-kata dari Qori. Kalau Kiai Imad tidak menyampaikan hal yang seperti itu, Gus Fatlaret juga tidak menyampaikan hal yang seperti itu, dan teman-teman yang lain juga tidak menyampaikan hal yang seperti itu. Silakan Anda lacak sendiri di media sosial. Makanya kita punya asumsi, punya pandangan. Bisa jadi Ba'alawi ini memang punya skenario besar, dan bisa jadi Ba'alawi ini memang bekerja sama dengan Qori. Qori dijadikan umpan dan dijadikan alasan oleh Ba'alawi untuk menyerang kelompok Kiai Imad. Itu menurut analisis saya. Kalau menurut pendapat Anda bagaimana?